baik Gus Miftah, Ustadz Khalid Basalamah, kita ngopi bareng, kita nikmati pahitnya kopi hitam dan manisnya gula dalam cangkir kehidupan. Kita mengkaji diri di kehidupan nyata yang lebih realistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng yakti. Oke teman-teman, sekarang saya mencoba mau berkomentar tentang polemik yang terjadi. Ini berawal dari ceramahnya Ustadz Basalamah, Ustadz Khalid Basalamah ya. Di sini saya bukannya mau membela Ustadz Khalid Basalamah yang mengatakan pelarangan wayang. Saya pribadi pun sangat suka banget wayang golek, apalagi sama tokoh Cepot, Dawala, dan Semar. Saya sangat suka banget, dan dalang favorit saya itu Bapak Asep Sunandar. Dan kemarin saya nggak berkomentar, buat saya ya sederhana saja. Itu kan keyakinan beliau, selama keyakinannya tersebut tidak mengganggu dengan nyata. Misal wayang itu haram dan harus dimusnahkan, selama itu tidak dalam perilaku atau tidak ada pergerakan yang memang memusnahkan wayang yang bisa menimbulkan keresahan ataupun kegaduhan di masyarakat. Itu kan hanya sebatas pemikiran ataupun keyakinan. Selama itu hanya keyakinan, buat saya pribadi kita saling menghargai keyakinan. Bukankah kita selalu menekankan toleransi? Itu kan hanya perbedaan pendapat ataupun khilafiyah gitu. Saya hanya mau mengomentari kepada Gus Miftah ya. Saya rasa tindakan Gus Miftah, maaf, terlalu berlebihan. Jadi kembali lagi ke polemik yang terjadi, reaksi dari Gus Miftah pada Ustadz Khalid Basalamah yang mempertontonkan wayang, dan wayang tersebut dibuat mirip seperti Ustadz Khalid Basalamah, dan sekaligus di situ Gus Miftah membacakan satu puisi ya. Jadi begini, selama itu keyakinan, kenapa sih kita harus menanggapinya berlebihan? Kalau menurut beliau Ustadz Basalamah itu haram, ya biarkan saja. Seperti rokok haram, sebagian orang mengharamkan, sebagian orang tidak, dan saya tidak banyak menghiraukan itu. Saya juga masih merokok, begitu. Kenapa sih kita tidak berpikir untuk ataupun demi persatuan dan kesatuan
ketika ada permasalahan, kita jangan menambah masalah itu menjadi lebih rumit. Kita tanggapi santai aja, kita tanggapi santuy, nama itu masih dalam ranah keyakinan. Saya rasa Gus Miftah kan tokoh. Ketika ada seseorang yang misalkan salah ucap ataupun apa, ini di era media sosial yang begitu bebas, mungkin karena diupload ataupun bukan beliau mungkin yang menguploadnya atau jamaahnya atau siapapun itu, dan bahkan ceramah beliau Ustadz Basalamah ini sudah lama juga ya, dan baru diangkat sekarang, dan saya juga bingung nih orang yang baru melaporkannya, padahal itu udah sangat udah lama, ceramah lama. Saya jadi bingung, ini pendapat orang kampung yang bodoh. Saya menginginkan perdamaian dan persatuan di negeri ini. Kenapa sih energi kita anak bangsa ini habis oleh sesuatu hal yang saya rasa bukan tidak penting ya, masih banyak hal-hal yang lebih penting yang harus diurus. Kalau menurut saya keyakinan itu kita tidak bisa terlalu jauh ya, adanya di dalam hati. Begitupun seperti pemikiran. Pada Gus Miftah kita boleh mereaksi, tapi jangan berlebihan juga. Bahkan sampai dibuatkan wayang yang bermirip Ustadz Khalid Basalamah. Kita mau reaksi dengan baik, bukan dengan cara-cara yang kurang santun, yang bisa lebih menimbulkan kebencian lagi. Kita harus jadi peredam. Gus Miftah ini tokoh, banyak pengikutnya, seharusnya malah bisa meredam dengan ilmu, dengan keilmuan, sekali lagi dengan keilmuan. Kalau saya rasa bapak-bapak semua berilmu, gunakanlah keilmuan itu untuk mengcounter apapun itu. Jangan seperti memperolok. Terlalu banyak urusan kita yang lebih penting. Kenapa sih kita selalu bertengkar terus? Kok sepertinya hobi sekali ya? Kok sepertinya dibuat asik bertengkar itu? Astagfirullahaladzim. Hidup ini terlalu kompleks. Terkadang kita terjebak dalam teoritis. Kenyataannya dalam hidup itu tidak semudah itu. Kita terjebak pembicaraan teori, dakwah teori. Ternyata padahal realitanya di bawah. Tetangga, sahabat, teman, saudara kita masih ada yang lapar, masih banyak yang membutuhkan pertolongan. Bantu mereka dengan pemikiran dan dengan tenaga. Minimal jangan selalu membuat gaduh, riuh. Astagfirullahaladzim. Berikan tontonan kepada masyarakat yang lebih bermartabat, lebih elegan. Tunjukkan bahwa memang Anda itu berilmu. Ketika ada sesuatu hal yang menurut kita kurang pas, reaksi dengan elegan, dengan keilmuan, dengan hikmah. Tunjukkan bahwa kita bermartabat, berilmu. Kita jangan seperti anak kecil
kasihan masyarakat di bawah. Ayo pertontonkan sesuatu hal yang bisa membawa kita kepada persatuan dan kesatuan. Capek, masyarakat itu terlalu capek disuguhkan dengan tontonan-tontonan yang seperti ini terus. Mereka butuh figur, mereka butuh tokoh. Mungkin mereka berkeyakinan hal itu haram ataupun dilarang. Ya udah, kita hormati, kita bertoleransi, tidak hanya dengan antar umat beragama, tapi sama muslim pun kita harus punya toleransi. Saya kepada Ustaz Khalid Basalamah pun mungkin beliau melakukan kajian itu di komunitasnya, di dalam pengajiannya itu di jamaahnya sendiri, karena di-upload ke media sosial jadi konsumsi publik. Kalau menurut saya, ketika itu keyakinan dan pemikiran beliau sesama jamaahnya, ya sah-sah saja. Dan saya ingatkan kepada yang mau mengupload ke media sosial, please, sesuatu yang bisa sekiranya membuat sebagian umat atau sebagian orang tersinggung, lebih baik diurungkan saja. Itu sepertinya lebih bijaksana. Keyakinan seseorang, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Orang lain harus sama seperti kita, begitupun sebaliknya, kita harus sama dengan orang lain. Dalam kenyataannya, di kehidupan ini tidak bisa seperti itu. Kita realistis berpikir, memang harus seperti itu, memang itu yang terjadi. Lebih baik kita berpikir ke hal-hal yang menyentuh langsung pada masyarakat, bantu masyarakat berpikir, bantu masyarakat untuk tetap hidup tenang, damai. Jangan malah kita menambah kisruhan, kegaduhan. Pikirkan solusinya harus seperti apa. Apa memang jalan keluar itu harus ramai? Apa jalan keluar itu satu-satunya itu harus ribut? Ini akan menambah perpecahan antar umat beragama, antar golongan, antar mazhab. Kita saling menghormati. Kita jangan selalu ingin memaksakan kehendak pribadi kita. Lebih bijaksana, lebih arif lagi, lebih dewasa lagi dalam menyikapi sesuatu. Saya berharap seperti itu. Di sini saya bukan bermaksud untuk membela siapapun. Saya tidak bermaksud membela Ustaz Khalid Basalamah ataupun Gus Miftah. Saya tidak kenal keduanya, dan saya tidak punya kepentingan. Lebih baik Gus Miftah, Ustaz Khalid Basalamah, kita ngopi bareng, kita nikmati pahitnya kopi hitam dan manisnya gula dalam cangkir kehidupan. Kita mengkaji diri di kehidupan nyata yang lebih realistis. Kita semua saudara,
eh, saudara sebangsa setanah air dan saudara seakidah. Capek kita mempertontonkan perselisihan terus, mau sampai kapan? Bahkan kita sudah tertinggal jauh karena kita hanya meributkan yang ini saja, meributkan hal-hal yang dirasa hanya dapat menimbulkan perpecahan. Kita akan menang jika kita kuat, dan kekuatan itu harus ada persatuan. Kita tidak akan kuat jika kita tidak bersatu. Jika kita tercerai-berai, tentu kita akan lemah. Itu saja dari saya, Kayap. Dan lagi saya mohon kepada bapak-bapak semuanya lebih arif lagi, lebih bijaksana lagi dalam melakukan sesuatu hal, berbicara ataupun bertindak, harus lebih dewasa lagi. Itu saja dari saya, Mang Kayap, orang kampung yang tidak berpendidikan, yang tidak berilmu, yang bodoh. Sekali lagi kepada Gus Miftah dan Ustadz Khalid Salama, jika ada kata-kata yang saya kurang berkenan di hati bapak-bapak semua, jika ada kata-kata yang salah dari mulut saya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilujeng Wayah Kiyep.